Halo Sobat Politeknik Elbajo Komodus dimanapun Anda berada, apa kabar? Politeknik Elbajo Komodus sebagai perguruan tinggi vokasi yang telah menginjak usia yang kelima di tahun 2023 ini tentunya menyimpan banyak cerita. Dan saya yakin Sobat PLC pasti banyak penasaran tentang cerita seru di balik Politeknik Elbajo Komodus. Oleh karena itu, kami dari Departemen Humas PLC menghadirkan sebuah segmen baru di kanal YouTube Politeknik Elbajo Komodus, yaitu Ngobar PLC atau Ngobrol Bareng Politeknik Elbajo Komodus. Kali ini bersama saya Pauli dan telah hadir bersama dengan kita salah satu ketua program studi yang ada di kampus PLC. Siapakah beliau? Tentunya penasaran. Kita akan langsung saja menyapa. Halo, selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Bu Pauli. Gimana kabarnya Bu pagi ini? Cemerlang. Asik, cemerlang. Seru ya, cemerlang. Tentunya Ibu Fitri ini punya banyak cerita nih tentang program studinya. Nah, ngomong-ngomong Bu Fitri bergabung di kampus PLC sendiri sejak kapan nih Bu? Saya bergabung di kampus PLC ini sejak Agustus 2020. Jadi masuk di tahun pandemi itu. 2020. Ya, jadi Agustus tahun ini tepat 3 tahun saya bergabung di PLC. Oh, jadi anniversary ketiga nih ya Bu ya? Yes. Oke, pada saat bergabung di kampus Politeknik ini apakah langsung di program studi Ibu? Tidak Ibu, justru saya memang sejak awal tahu PLC memiliki program studi ekowisata. Kemudian saya memang apply fokus di situ sesuai latar belakang saya di pariwisata. Gitu. Memang saya sebelumnya adalah praktisi dan di akademik juga belajar di bisnis pariwisata. Oke, nah mungkin tadi saya belum sebutkan ya biar Sobat PLC penasaran. Kalau tadi saya sampaikan bahwa Bu Fitri ini salah satu ketua program studi. Program studi apa sih? Nah, ini ada satu program studi yang kalau tadi pakai istilahnya Ibu Fitri cemerlang ya. Salah satu program studi yang luar biasa adalah program studi manajemen pemasaran internasional. Seperti yang tadi Bu Fitri sampaikan, ketika bergabung dengan PLC berarti belum langsung di program studi MPI ya. Bagaimana nih Bu ceritanya perjalanannya nih sehingga kemudian bergabung di MPI dan malah menjadi ketua program studinya Ibu? Oke. Ya. Ini memang apresiasi untuk pimpinan lembaga kami gitu untuk memberikan kepercayaan kepada saya bergabung di program studi MPI ini sejak Januari 2022. Jadi setahun saya sudah di program studi MPI ini. Mengapa? Mungkin ya kalau saya sendiri mempelajari gitu, mengevaluasi kepercayaan ini diberikan tentunya karena di program studi ekowisata saya juga mengajar di kewirausahaan. Ya, jadi latar belakang itu termasuk latar belakang pekerjaan saya sebenarnya praktisi di industri pariwisata pun saya di marketing. Gitu. Jadi kepercayaan ini menurut saya karena MPI manajemen pemasaran internasional ini program studi ini bisa saya jelaskan langsung ya program studinya. Silakan, Oke. Ibu, ya. Jadi program studi manajemen pemasaran internasional ini hadir sejak tahun 2019, dilahirkan oleh PLC karena ingin menjawab tantangan bahwa Labuan Bajo sebagai destinasi wisata pariwisata kelas dunia yang tentunya pertumbuhan industri sekarang semakin menggeliat dan di situ persaingan industri itu memerlukan orang-orang yang bisa memiliki kompetensi marketing supaya setiap industri ini bisa lebih kompetitif gitu Ibu. Baik. Dan tentunya pandemi ini juga membuktikan, pandemi tahun 2020 ini yang mulai di mana sektor UMKM entrepreneur ini sangat digalakkan karena ya itu tadi MPI manajemen pemasaran ini sebenarnya kompetensi yang sangat penting untuk dunia bisnis dan industri khususnya entrepreneurship wirausaha. Negara maju, dikatakan negara maju itu ketika rasio jumlah penduduknya, jumlah wirausaha itu minimal 4%, Bu. Minimal 4%. Minimal 4%. Kalau negara maju seperti Amerika Serikat mereka sudah mencapai 12%.
Indonesia ini masih 3,7% sama. Oh, mendekati ya Bu ya. Quite close ya. Tapi kita masih kalah dari Ini. negara ASEAN yang lainnya seperti Thailand, Malaysia, Singapura. Singapura bahkan sudah sampai 8%. Nah, ini kan menjadi tantangan gitu di Indonesia, bagaimana kita bisa program studi ini memiliki kontribusi, memiliki mimpi untuk bisa melahirkan banyak wirausaha baru atau bisa melahirkan banyak tenaga profesional di bidang marketing supaya setiap usaha, setiap industri itu menjadi lebih kompetitif dan akhirnya pertumbuhan daerah khususnya Labuan Bajo ini menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing gitu. Baik, berarti kalau kita melihat dengan pesatnya perkembangan di Kota Labuan Bajo sendiri, ini Sobat PLC ya, berarti adalah sebuah pilihan yang tepat ini ya untuk Sobat PLC cari tahu lebih banyak nih, karena yang tadi dikatakan oleh Ibu Fitri untuk meningkatkan daya saing atau kompetitif dari industri-industri yang ada di Labuan Bajo, maka kampus PLC menyediakan program studi MPI. Nah, kira-kira apa nih Bu yang menjadi keunikan yang membedakan nih program studi manajemen pemasaran kita? Ya, terutama karena kita juga manajemen pemasaran internasional, yang membedakan dengan di tempat lain nih Bu. Oke, mungkin sebelum jumping ke sana Bu, ini saya belum menjelaskan apa sih yang dipelajari di dalamnya. Manajemen pemasaran ini kami menyediakan kompetensi yang bisa dipelajari oleh teman-teman, itu seperti kompetensi pemasaran yang pasti, manajemen, karena kita tidak hanya sekedar pemasaran, tapi di sini ada manajemen pemasaran, manajerialnya secara teknikal dan manajerial kami dilatih. Kemudian kompetensi komunikasi, komunikasi bisnis, bahasa Inggris yang pasti, kemudian dan kompetensi digital. Ini yang akan membekali teman-teman, sebenarnya ini satu paket skill set yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi kalau banyak teman-teman yang punya mimpi ingin jadi CEO, founder gitu kan, future leader ke depannya. Nah, ini kok skill set yang sangat tepat untuk bisa dipelajari dan dikuasai ke depannya. Nah, kemudian apa yang membuat program studi manajemen pemasaran internasional ini unik atau berbeda atau punya keunggulan daripada jurusan yang sama ya? Program studi MPI ini ada di Kota Labuan Bajo. Kota Labuan Bajo dengan industri pariwisata, yang pariwisata itu sangat dinamis, Bu. Banyak industri yang beragam muncul di sini. Jadi yang dipelajari di sini pemasaran dan manajemennya itu pun mengikuti ragamnya. Misalnya kita bicara tentang pemasaran pariwisata, pemasaran jasa, ekspor impor, retail, e-commerce, digital marketing, advertising. Sebenarnya apa yang diajarkan di sini, apa yang kurikulum yang dibangun itu sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Jadi uniknya MPI ini kurikulumnya dibangun sesuai dengan potensi yang ada di Indonesia Timur. Kita bicara tentang potensi daerah, kita ada pariwisata, banyak hal sektor lainnya, pertanian, perikanan, dan sektor-sektor yang lainnya. Jadi tentunya ini membawa peluang untuk teman-teman seandainya punya mimpi mengangkat daerahnya, potensi daerahnya, ada banyak cara, ada banyak ragamnya. Dan tentunya ilmu yang diajarkan juga tetap harus mengikuti relevansi sekarang gitu. Berbasis digital seperti e-commerce, digital marketing dan advertising itu tetap sesuatu yang paling relevan seperti sekarang ini. Iya. Artinya ini masih sejalan dengan salah satu dasar dari visi dari kampus PLC sendiri ya Ibu ya, bahwa berarti kita ini adaptif sehingga kurikulum dan juga kemampuan-kemampuan praktis, skill-skillnya itu memang dipersiapkan untuk menyesuaikan dengan keberadaan dari kampus sendiri ya, lalu potensi dari daerah. Yang potensi daerahnya seperti itu ya Bu Fitri. Saya pikir ini penting, MPI ini bisa menjadi pilihan untuk teman-teman yang memang mau belajar skill pemasaran, skill mengelola sebuah daerah, dan ini cocok untuk Indonesia Timur. Tentunya kalau teman-teman belajar di Jawa ya misalnya atau di Bali, akan mengikuti geliat industri di sana. Betul. Jadi kampus yang ada di sana itu kan industrinya sangat spesifik, industri yang ada di Jawa, industri yang ada di Bali. Tapi kalau di MPI ini karena kita berada di NTT yang sangat diverse, potensinya beragam. Nah, ini peluang untuk bisa belajar studi kasusnya itu pun kita akan terapkan sesuai apa yang ada potensi di daerah. Gitu.
Jadi Kalau itu sih uniknya, membedakan uniknya dari ya, keunggulannya di situ ya, ya, Bu Fitri ya. Baik Sobat PLC, tentunya masih sangat penasaran dengan apa yang menjadi kekuatan ya dari program studi manajemen pemasaran internasional, apa yang dipersiapkan untuk mahasiswa-mahasiswanya ini supaya siap kemudian untuk bersaing di dunia kerja, karena itu yang paling penting. Tentunya mempersiapkan mereka ini selain siap di dunia kerja seperti yang tadi Bu Fitri juga sampaikan, selain itu juga mempersiapkan mereka menjadi entrepreneur atau pengusaha-pengusaha yang bisa turut membangun ekosistem kewirausahaan yang ada di Labuan Bajo dan sekitarnya. Baik Sobat PLC, tentunya makin penasaran dengan program studi manajemen pemasaran internasional atau MPI ya. Nah, kira-kira nih Bu Fitri, untuk mahasiswa MPI sendiri, apakah ada keahlian-keahlian praktis tertentu yang dipersiapkan ketika mereka kuliah di sini untuk kemudian mereka siap terjun di dunia kerja nih, bersaing di tengah persaingan ketat, Bu? Ya, kalau berbicara skill, ada skill hard skill dan soft skill ini yang tak terpisahkan, Bu. Sebenarnya untuk mencetak seorang tenaga marketing handal nih, tadi yang saya sampaikan ada skill set hard skill seperti skill teknikal pemasaran, manajerial, kemudian komunikasi, bahasa Inggris, digital, itu satu skill set hard skill yang kami tawarkan. Dan yang pasti tidak lupa adalah soft skillnya, Ibu. Soft skill, karena kita mau mencetak tenaga profesional yang tidak hanya nanti siap kerja tapi juga job creator, seorang entrepreneur. Jadi dia harus punya leadership yang kuat di sini. Ini yang kami terus gembleng sebenarnya. Bahasanya lebih tepatnya 4 tahun di sarjana terapan manajemen pemasaran internasional, 4 tahun waktu yang cukup untuk bisa menggembleng seorang entrepreneur yang kuat gitu. Jiwanya ini yang harus kita tidak boleh lupakan. Kita berbicara skill gitu. Yang ini juga membedakan dengan kursus ataupun tempat-tempat pelatihan yang sekarang ini yang banyak sekali seminar langsung dapat sertifikat gratis, short course gitu. Itu perbedaan. Mungkin di tempat yang lain bisa belajar kompetensinya, tetapi di kami, program studi kami 4 tahun ini kami juga menawarkan life skill-nya gitu. Ini yang penting di situ. Saya rasa menjadi skill set yang perlu kami sampaikan bahwa di sini kami nggak hanya menawarkan skill praktikal saja, tetapi juga soft skill yang siap menggembleng anak-anak generasi muda ini untuk kemudian bisa menjadi generasi unggul gitu, lebih kompetitif di dunia kerja, itu yang paling penting. Wah, luar biasa ya Sobat PLC. Artinya Bu Fitri untuk kemudian memberikan keahlian-keahlian teknis tadi, soft skill dan hard skill tadi, bagaimana kemudian program studi MPI sendiri mengemas kurikulumnya ini Bu untuk mempersiapkan mahasiswanya kemudian memiliki keahlian-keahlian tadi sehingga relevan kemudian dengan dunia industri atau tantangan di depan ini seperti apa Bu? Oke. Ini pertanyaan menarik, Bu, karena di program studi MPI kami ini mau mencetak manusia ya. Untuk membangun manusia ini kita perlu membangun kulturnya, culture-nya, dan ekosistem. Ya, kalau culture tadi kami menyiapkan hard skill dan soft skill dengan gemblengan bagaimana membentuk seorang marketer yang handal. Dan secara ekosistem ini kami menyiapkan dari mulai, kalau kita bicara ekosistem kita mulai fokus pada internally, externally. Secara internal kami menyiapkan kurikulum yang dirancang ini tidak hanya sekedar dirancang satu sisi, tapi kita menjawab kebutuhan industri. Kita terus berkomunikasi kepada pihak industri yang mereka yang bakal menjadi user, end user, penggunanya. Mereka butuh apa saja, nah itu yang kami rancang di dalam kurikulum. Tidak hanya kurikulum, kami juga menyediakan dosen yang kompeten, baik secara praktisi atau akademik di bidangnya. Tentunya juga kita perkuat dengan sarana prasarana yang baik dan cukup di kampus PLC yang harapannya secara internali kami siapkan ekosistemnya. Nah, ekosistem ini tidak lengkap kalau tidak dengan eksternalnya. Nah, eksternalnya apa? Di dalam program pembelajaran di MP ini kami menerapkan ada beberapa program seperti dosen industri, kunjungan industri. Itu bagaimana upaya kami terus mendekat dengan pihak industri. Enggak hanya itu, teaching factory, project based learning, itu model-model pembelajaran sebenarnya bentuk kami menggembleng mahasiswa untuk
langsung ke dunia industri, dekat dengan dunia industri. Contohnya teaching factory, bagaimana mahasiswa ini belajar bertemu dengan pelanggan langsung, customer langsung. Pasti ada deg-degnya, ada nervousnya, tapi itu proses. Itu yang saya sampaikan, gemblengan yang akhirnya membentuk mereka menjadi punya mental-mental yang bagus gitu untuk bisa menghadapi klien, customer dan pelanggan. Nah, tadi ada teaching factory, project based learning, kemudian PKL, Ibu. Kami menerapkan PKL 1 tahun 2 semester. Itu tentunya yang dinilai di PKL ini, yang menilai PKL ini adalah pihak industri langsung. Dan apa yang dinilai pun adalah soft skill-nya. Jadi mahasiswa ini akan secara paket lengkap, secara hard skill mereka dibentuk di kampus, dinilai oleh kampus. Kita siapkan soft skill-nya. Tapi soft skill-nya yang akan menilai adalah pihak industri. Jadi ini jaminan berproses selama 4 tahun di MPI, mereka betul-betul terbentuk dari 2 sisi ekosistem. Ibaratnya kalau kami ekosistem itu menanam tanaman itu kami nyiapin ladangnya, Bu. Kami nyiapin perairannya, tetapi siraman-siraman yang lain seperti siraman cahaya matahari, siraman hujan itu dari industri. Kami atau tambahan pupuknya mungkin ya. Itu. Jadi kita membentuk sama-sama dengan pihak industri. Nah, ini harapannya memang goal kami, tujuan kami mencetak marketer handal ini ya bisa. Wow, luar biasa ya. Sebuah kolaborasi yang memang dibangun sedini mungkin Ibu ya dengan pihak mitra. Ini menarik sekali Sobat PLC, karena tadi Ibu Fitri menyampaikan ada beberapa program yang disusun, yang dimasukkan ke dalam kurikulumnya. Tadi ada teaching factory, lalu project based learning. Mungkin saya boleh tanya sedikit ya Ibu ya. Untuk project based learning sendiri seperti apa yang barangkali sudah diterapkan untuk mahasiswa? Ya. Jadi project based learning itu adalah salah satu ciri khas yang kami keluarkan di kurikulum MBKM. Jadi kurikulum MPI ini sudah bertransformasi prosesnya 3 kali ya, dari kurikulum awal 2019, kemudian bertransisi lagi di tahun 2021. Itu kurikulumnya sudah mata kuliah yang diajarkan itu sudah seperti model startup bisnis, Bu. Wow. Iya. Kompetensinya itu ke arah sana, sudah sangat futuristik. Kemudian mulai 2022 itu kami menerapkan program kurikulum MBKM. Salah satunya adalah kita mendorong Merdeka Belajar, mereka belajar langsung ke industri. Nah, project based learning itu adalah metode pembelajaran yang mana mendorong keaktifan mahasiswa untuk turun langsung mengerjakan pekerjaan yang hasilnya bisa dipakai oleh industri. Nah, semester ini sedang kita jalankan, Bu. Mata kuliah, ada 4 mata kuliah yang kami kolaborasikan, yang mana produk akhirnya yang akan dipakai oleh industri ini adalah riset pasar. Jadi ada mata kuliahnya riset pemasaran, kami kolaborasikan dengan mata kuliah pemasaran pariwisata, ada mata kuliah metodologi penelitian dan bisnis statistik. Ini semua riset pemasaran itu adalah salah satu produk luaran yang bisa yang bisa dikerjakan oleh seorang tenaga pemasar, yang mana itu hasilnya bisa digunakan oleh industri, bagaimana kemudian industri mengambil kebijakan atau keputusan untuk manajemen pemasaran ke depannya seperti apa. Begitu. Menarik sekali, berarti pada saat mereka sambil berkuliah tadi ya, ada 4 mata kuliah tadi, ini juga peluang untuk mereka ini mulai semacam menjual skill mereka sehingga mulai punya customer atau klien ya, seperti itu ya, terbuka peluang begitu ya Bu Fitri ya? Iya, betul Bu, betul Bu. Nah, Sobat PLC, ini tentunya menarik sekali bahwa bahkan ketika Sobat PLC nanti bergabung dan masih berkuliah lewat program-program yang kemudian dikemas, disusun dalam kurikulumnya ini, tentunya menyediakan ruang kepada Sobat PLC, mahasiswa yang bergabung untuk betul-betul terupgrade skillnya dan langsung berkolaborasi dengan mitra industri, sehingga tidak akan terjadi ketika lulus baru gugup, gagap, tidak bisa menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Mungkin kira-kira seperti itu ya Bu Fitri. Bu. Nah, menyambung dari yang tadi Bu Fitri, kita kira-kira apakah sejauh ini dengan kalau tadi usia MPI sendiri dari 2019 ya sampai ke tahun ini,
bagaimana kemudian relasi dengan mitra-mitra sehingga mungkin nantinya menyediakan atau memungkinkan mahasiswanya sendiri punya konektivitas yang baik sehingga mereka juga bisa memiliki peluang kerja sehingga setelah selesai atau lulus dari kampus PLC mereka tidak bingung seperti itu. Kira-kira bagaimana kemudian kemitraannya nih dengan industri? Kemitraan kita tetap terus ini ya Bu. Kemitraan kami akan coba tetap perluas networking. Jadi dari sisi program studi akan terus kita berinisiasi melebarkan networking kami, tentunya untuk membuka pintu sebenarnya, membuka pintu untuk mahasiswa kami. Dan kembali lagi ke inovasi-inovasi metode perkuliahan yang kami terapkan seperti mengundang dosen industri, melibatkan pihak industri sebagai dosen industri. Kemudian kami yang kunjungan ke sana, belajar langsung ke industri, itu bagian dari upaya kami membangun terus kemitraan ini. Dan PKL yang kami laksanakan, yang sudah kami laksanakan selama ini, juga kami akhiri dengan selalu proses evaluasi. Apa sih kelemahan, kekurangan yang belum bisa kita penuhi gitu di kebutuhan industri. Nah, ini kami mendapatkan banyak feedback. Feedback itu kami bawa kembali di rapat program studi bagaimana kita terus berupaya menjawab kebutuhan-kebutuhan dari pihak industri. Ini yang pertama, pasti tetap kami teruskan, tapi yang paling penting Bu untuk menjaga relasi ini adalah di dalamnya kami tetap mendorong kualitas perkuliahan, pembelajaran sehingga membentuk mahasiswa kami ini benar-benar bicaranya oke, tampilnya oke, kerjanya bagus. Karena citra nanti ini hubungan baiknya antara industri ini hanya akan bisa dijaga bagaimana kita menjaga kualitas mahasiswa kami gitu. Jadi fokus kami tetap membentuk kualitas mahasiswanya, karena luarannya kami bagus, mahasiswa kami bagus. Industri mana sih Bu? MPI ini, marketing ini sebenarnya banyak dibutuhkan, banyak yang membutuhkan, banyak industri yang memang sudah bersurat, bolehkah ada mahasiswa yang PKL, kami butuh tenaga ini, gitu. Artinya nanti mahasiswa atau lulusan yang dicetak dari prodi MPI ini, Sobat PLC, bisa dikatakan paket lengkap ya Bu Fitri ya, karena tadi Bu Fitri bicara tentang mulai dari penampilannya, dan bukan hanya penampilan, istilahnya jangan sampai kesan pertamanya sungguh luar biasa, nggak taunya bagaimana begitu ya. Tapi betul-betul dilengkapi, dipersiapkan, dibekali dan digembleng kalau tadi bahasa Ibu Fitri ya, sehingga betul-betul mempunyai skill yang memang nanti akhirnya bisa menolong mereka sendiri survive di dunia kerja ataupun ketika mereka memulai sebuah usaha. Betul. Nah, kira-kira Bu Fitri dari perjalanan prodi MPI sendiri nih, barangkali ada prestasi terbaru nih yang dicapai oleh mahasiswanya mungkin. Oke. Ini paling senang kalau ngomongin prestasi. Wah, Bu. Seperti orang tua ya. Nih, pemirsa ya. terbaru kan kami masih muda, meskipun cukup muda ya, sejak 2019 tapi cukup mengukir prestasi yang baik. Kalau saya boleh list ya Bu ya, dari tahun 2021 ya, dari tahun 2021 mahasiswa kami juga sudah mengikuti program wirausaha mahasiswa vokasi, yang mana mereka mendapatkan pendanaan kemudian berwirausaha di bidang madu. Ya, ada satu brand yang sudah dikembangkan mahasiswa kami. Kemudian di tahun yang sama mahasiswa kami memenangkan kompetisi marketing se-NTT ya. Se-NTT ya. Se-NTT. Kemudian di tahun 2022 ada satu lagi kompetisi juara 1 menulis opini se-NTT juga. Kemudian juara 4 tingkat nasional program kompetisi manajemen bisnis dan keuangan. Itu nomor 4 tingkat nasional. Ya. Luar biasa. Sobat PLC, kalau bisa dikatakan ini kecil-kecil cabai rawit ya, Bu Fitri ya. Belum selesai. Belum, lanjut silakan. Di tahun ini 2023 ya, secara baik itu prestasi akademik dan non akademik. Jadi kami ini ada runner up 3 duta kampus PLC. Luar biasa. Juara 3 untuk Future Leaders English Debate Competition. Kemudian juga tim basket putra putri kami unggul juara. Ini bisa dikatakan bunda yang bangga dengan prestasi anak-anaknya ya. Harus.
Luar biasa. Tentunya Sobat PLC seperti yang tadi disampaikan Ibu Fitri, ini menarik ya, bahwa di kampus ini bukan hanya berkutat juga di hal-hal yang tentunya utamanya di akademik, tapi tadi prestasi-prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa pun itu bisa mengembangkan bakat dan minat mereka juga. Betul. Sehingga kemudian mengasah juga mereka memiliki keahlian-keahlian yang lain. Betul. Dan menjadi nilai lebih. Nah ini ya, kalau kita ingin menjadi pribadi, apalagi seorang marketer ya, tadi kita dibahas tentang marketing. Harus kompetitif, Bu. Iya, Gitu. seperti itu. Yang penting maju dulu gitu. Soal perkara menang kalah itu nanti. Karena kita culture yang kami bentuk ini, Bu, harus kreatif, progresif. Progresif itu termasuk menghargai kalau kamu maju tapi kalah, nggak masalah gitu. Jadi kalau kamu menang, pertanggungjawabkan itu kemenanganmu. Kalau kamu kalah, syukuri, itu pengalaman yang berharga. Jadi kita selalu mendorong mereka untuk ikut kompetisi, menang kalah itu urusan nanti. Wah, luar biasa sekali ya, ternyata program studi MPI yang baru menginjak usia sekitar 4 tahun berarti ya Bu, di 2023 ini telah menorehkan prestasi yang luar biasa. Tentunya tahun-tahun ke depan pasti lebih luar biasa. Nah, kira-kira nih Bu Fitri, menyambung ke yang tadi, untuk prodi MPI sendiri barangkali ada program pembinaan atau pelatihan khusus yang kemudian bisa mempersiapkan lebih lagi mahasiswanya untuk siap terjun ke dunia kerja nih, Bu Fitri. Bicara tentang program khusus, sebenarnya kami ini 4 tahun ini sudah cukup punya waktu untuk membentuk ya, dengan program-program perkuliahan dan program-program yang lain yang menunjang perkuliahan. Harapannya begini Bu, dari 4 tahun ini mahasiswa ketika lulus dari program studi MPI, pertama dia akan memiliki satu ijazah. Ijazah yang di situ ada tampilan hard skill apa yang mereka pelajari. Kemudian satu lagi ada mereka akan memiliki sertifikat magang 1 tahun. Di situ dimana penguasaan soft skillnya yang dinilai. Jadi ini sudah satu paket, hard skill, soft skill, 1 tahun ya, pengalaman 1 tahun bekerja itu sudah akan menjadi bekal yang luar biasa. Ditambah lagi mereka akan juga membawa sertifikat kompetensi. Saat ini sertifikat kompetensi yang kami fasilitasi adalah kompetensi khusus di digital marketing dan social media marketing. Nah, ini juga akan membawa teman-teman untuk bisa masuk ke industri yang baru sekarang ini, yang paling banyak dibutuhkan adalah digital marketing dan social media marketing. Tidak hanya itu juga, nanti akan ada surat keterangan pendamping ijazah yang tentunya akan menambah lagi kredit point untuk mahasiswa, dan tentunya sertifikat kompilasi yang mereka punya selama berkegiatan di kampus selama menjadi mahasiswa, karena kami selalu mendorong supaya mereka ini aktif di kepanitiaan, aktif di organisasi, aktif mengikuti kompetisi, karena disitulah mereka akan mengukir sebuah pengalaman lewat sertifikat. Harapannya semua ini mereka sudah bawa akan menjadi pribadi yang sangat kompetitif di dunia kerja nanti saat mereka mencari kerja. Itu jaminan kami. Jadi 4 tahun ini akan ada banyak program. Jadi kalau ditanya program khusus, kami tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi paling tidak ini tadi satu paket di mana pada akhirnya mahasiswa ini akan memiliki bekal-bekal yang cukup untuk menjadi job seeker dan job creator yang sangat kompetitif nanti. Ya, Sobat PLC, apa yang tadi dijabarkan oleh Ibu Fitri ini tentunya sangat luar biasa. Jadi untuk Sobat PLC di luar sana yang mungkin kemarin ini masih penasaran, mungkin udah mengintip-ngintip sedikit tentang prodi MPI, baik di media sosial kami maupun di media sosial Hima Prodinya, ini semoga bisa menambah referensi lagi, informasi yang lebih komprehensif dan lengkap tentunya. Nah, sebagai penutup Ibu Fitri, barangkali ada pesan khusus yang ingin disampaikan untuk generasi muda, khususnya nih yang ada di Manggarai. Oke, untuk anak-anak muda, di Manggarai Barat, saya ingin mengajak untuk yuk kita melihat jauh ke depan, masa depan. Kalau teman-teman kita ketahui sekarang dunia kita, era kita itu sangat berubah dengan sangat cepat gitu. Nah, masa depan juga kita nggak tahu ya Bu akan seperti apa, tapi kita optimis masa depan itu akan semakin maju, semakin canggih ya dunia ini. Dan kita harus menjadi generasi yang tetap terus bisa adaptif, bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Kuncinya optimis dan harus punya mimpi yang besar.
Dan jangan ragu kalau mau bergabung di program studi MPI, kita persiapkan untuk teman-teman bisa menjadi pemimpin masa depan. Baik, terima kasih banyak Ibu Fitri. Baik Sobat PLC, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Fitri, masa depanmu ada di tanganmu. Maka apapun yang menjadi pilihan Sobat PLC untuk masa depanmu ditentukan dari pilihanmu hari ini. Jika Sobat PLC masih ada pertanyaan yang ingin diajukan khususnya seputar Prodi MPI, bisa menghubungi kami Humas PLC melalui media sosial kami. Kami ada Instagram, TikTok, Facebook, juga bisa menyertakan pertanyaan di kolom komentar yang ada di YouTube ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di episode Ngobar PLC selanjutnya.